Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Ada sebuah pertanyaan. Ada seseorang yang penasaran atas argumentasi yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa memiliki otoritas yang tidak sebanding. Sementara di Kejadian 1 ayat 28 jelas Allah memberikan kepada keduanya, laki-laki dan perempuan, mandat untuk memenuhi, menaklukkan, dan memerintah. Sepertinya kesaksian Alkitab menyampaikan bahwa Allah mengangkat kepemimpinan bukan berdasarkan standar dunia atas urutan atau ordo, seperti sebagai anak sulung, misalnya Yakub, Yusuf, atau bahkan gender, misalnya Deborah, namun berdasarkan kehendaknya yang berdaulat. Mungkinkah alasan mengapa Hawa tidak dapat menolong memberi nama semua hewan karena memang dia belum diciptakan? Saya tahu Adam juga diberikan otoritas untuk menamai Hawa. Namun mengapa otoritas dalam situasi tertentu itu malah digeneralisasi? Ya, dalam Kejadian 1 ayat 28, keseluruhan umat manusia menerima mandat untuk memenuhi, menaklukkan, dan memerintah. Yang artinya bahwa keseluruhan umat manusia punya otoritas atas bumi. Namun, tentu saja kita tidak lantas mengartikan dari hal ini, misalnya bahwa berarti anak-anak punya otoritas yang sama, setara dengan orang tua mereka. Sangat penting bahwa kepada keduanya, Adam dan Hawa, diberikan otoritas ini. Dan saya jelas tidak bermaksud meremehkan betapa pentingnya hal tersebut. Namun pada saat yang sama, kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu fakta ini belaka bahwa pria dan wanita memiliki otoritas yang sama dalam semua bidang. Kejadian 1 ayat 28 berbicara tentang otoritas yang mereka miliki atas ciptaan. Namun, bukanlah otoritas yang mereka miliki dalam hal relasi satu dengan yang lainnya. Otoritas tersebut dijabarkan dalam Kejadian 2. Alkitab menyediakan banyak contoh bagi kita atas orang-orang yang dipersiapkan untuk jabatan otoritas. Dan ya, terkadang memang kita menemukan orang-orang yang tidak disangka menerima otoritas tersebut. Contohnya seperti Yakub, Yusuf, dan Deborah. Namun hal ini adalah pengecualian dari pola yang biasanya disingkapkan dalam Alkitab. Kebanyakan mereka yang dipersiapkan untuk jabatan otoritas adalah pria dan biasanya anak sulung. Terlebih lagi hukum Taurat memberikan takaran berkat dan kehormatan lebih kepada anak sulung laki-laki. Bisa lihat dalam Keluaran 13, Bilangan 27, Ulangan 21 ayat 17. Dan otoritas yang lebih biasanya mengikuti berkat yang lebih besar, misalnya kepemimpinan keluarga atau suku. Kenyataan ini seharusnya menggiring kita untuk mengharapkan pola pada umumnya haruslah kepemimpinan pria, namun juga memahami bahwa hal ini bukanlah sebuah peraturan yang kaku. Bisa kita lihat dalam Bilangan 27 ayat 8. Tentang hal pemberian nama hewan, mungkin saja Hawa tidak ikut serta dalam penamaan ini karena memang dia belum diciptakan. Namun, kita harus bertanya lebih jauh. Mengapa Allah tidak menciptakan Hawa sebelumnya supaya dia juga dapat ikut serta dalam penamaan? Satu implikasi dari sejarah mungkin saja karena otoritas Adam lebih besar sehingga tidak perlu untuk melibatkan Hawa.
Alkitab tidak mengungkapkan hal ini secara eksplisit, tapi sepertinya implikasi inilah yang muncul. Biasanya penamaan hewan dipahami sebagai cara yang dipakai Allah untuk menunjukkan kepada Adam bahwa Adam tidak sanggup untuk memenuhi perintah pengutusannya untuk beranak cucu dan memerintah jika tanpa bantuan. Semua hewan disodorkan kepadanya sampai dia menyadari tidak satu pun di antara mereka yang dapat membantunya melakukan tugasnya. Oleh sebab itu, Allah kemudian menciptakan Hawa sebagai rekan yang melengkapi untuk membantu Adam beranak cucu dan memerintah. Saya rasa ini adalah rangkuman yang tepat atas apa yang kita temukan di Kejadian 2. Namun satu implikasi atas hal ini adalah mandat dalam Kejadian 1 ayat 28 pada awalnya diberikan hanya kepada Adam, sementara Hawa disertakan kemudian untuk membantu Adam. Tentu hal ini bukan berarti Hawa tidak menerima mandat tersebut, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa Adam memikul tanggung jawab utama dan Hawa memikul tanggung jawab turunan oleh karena relasinya dengan Adam. Dan tentu saja fakta berikutnya adalah Adam yang menamai Hawa, yang menunjukkan otoritas Adam atas Hawa, sebagaimana demikian juga dia yang menamai semua hewan. Hal ini bukan berarti bahwa otoritas Hawa tidak lebih besar dari otoritas hewan. Namun hal ini jelas mengimplikasikan bahwa otoritas Adam lebih besar dari otoritas Hawa. Juga merupakan hal yang penting bahwa Adam menamai Hawa 2 kali. Sekali sebelum kejatuhan dalam Kejadian 2 ayat 23, dan sekali setelah itu Kejadian 3 ayat 20. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas Adam atas Hawa berakar pada ciptaan dan tidak dimusnahkan oleh kejatuhan. Alasan untuk otoritas Adam atas Hawa dalam situasi tertentu tadi menjadi tergeneralisir adalah karena ciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa memang sudah sempurna. Hal ini mewakili standar ideal Allah bagi ciptaan. Ini bukan baru tahap draft kasar, namun ciptaan sejak awal sudah menjadi puncak dari ekspresi kreativitas Allah yang mewakili kehendaknya yang sempurna. Inilah ide di balik seluruh ordo dan mandat ciptaan. Sederhananya, Alkitab mendorong kita untuk memahami model sebelum kejatuhan dalam cakupan yang luas dan bukan sempit, sekaligus menemukan banyak cara untuk hidup kita dapat bertumbuh semakin menyerupai kesempurnaan dibanding mengaplikasikan prinsip-prinsip ini hanya ke dalam konteks situasi yang sempit, seperti yang diterapkan dalam Westminster Larger Catechism dalam menerapkan 10 perintah Allah. Misalnya, Allah memerintahkan istirahat di hari Sabat seminggu sekali yang didasarkan pada pola ciptaan, Keluaran 20 ayat 11. Dan Paulus mempertahankan penatua pria dengan didasarkan pada ciptaan, penatua pria atau pendeta pria, 1 Timotius 2 ayat 12-15. Demikian juga Paulus mengajarkan bahwa atribut Allah nyata bagi seluruh umat manusia lewat ciptaan, Roma 1 ayat 20. Semuanya ini adalah pengaplikasian secara luas dan bukannya sempit terhadap model ciptaan. Oleh karena hal ini, kita harus melihat kepada pola ciptaan yang memberikan kita model-model dasar untuk ditiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Adam memiliki otoritas atas Hawa dalam tatanan Allah yang sempurna, berarti kita seharusnya mengasumsikan bahwa setiap orang yang seperti Adam, misalnya seorang suami, memiliki otoritas atas setiap orang yang seperti Hawa, dalam hal ini istri dari suami yang dimaksud. Otoritas ini terbatas dan memiliki elemen saling kebergantungan. Namun tetap konsep dasar
bahwa seorang suami berada pada posisi yang lebih tinggi dari istrinya dalam jenjang otoritas memang memiliki pijakan yang cukup kokoh ketika kita mengamati Adam dan Hawa. Terlebih lagi Paulus sepertinya telah menegaskan pemikiran seperti ini dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5 ketika dia melanjutkan pembicaraannya tentang Adam dan Hawa dengan argumentasinya bahwa seorang pria seharusnya menjadi pemimpin atau pengelola rumah tangganya. Singkatnya, pola ini bukan didasarkan pada nilai-nilai duniawi, namun sesungguhnya justru nilai-nilai ilahi. Sekalipun saya seorang penganut dari komplementarian, otoritas pria lebih dari wanita untuk saling melengkapi, saya sama sekali tidak setuju dengan segala sesuatu yang sudah dianggap sebagai tanda kutip komplementarian saat ini. Saya rasa banyak kaum komplementarians yang mengecilkan otoritas istri terhadap suami mereka. Demikian pula halnya dengan peran wanita di gereja. Namun, saya setuju dalam istilah yang jelas hitam putih bahwa seorang suami memiliki otoritas lebih besar daripada istrinya, dan bahwa kaum perempuan tidak seharusnya ditabiskan untuk memegang jabatan penatua ataupun pendeta. Saya rasa poin-poin ini memiliki pijakan yang kokoh di dalam Kejadian penciptaan. Sesuai yang saya pahami dari Alkitab, wanita tidak seharusnya menjadi pendeta ataupun penatua. Pemahaman ini didasarkan atas 1 Timotius 2-3, di mana Paulus melandaskan argumentasinya pada tatanan penciptaan, bahwasanya wanita tidak sepatutnya ditabiskan sebagai penatua atau pendeta. Secara khusus, Paulus menentang pentabisan wanita berdasarkan bahwa Adam diciptakan sebelum Hawa, dan Hawalah yang ditipu dalam 1 Timotius 2 ayat 12-14. Saya yakin Paulus bukan sedang menyarankan bahwa wanita tidak mampu belajar sebaik pria, atau pria tidak akan dikelabui atau disesatkan dalam pembelajaran mereka. Namun hal ini lebih mengacu atas kepatutan di mata Allah. Allah telah menetapkan sebuah ordo dalam ciptaan, dan gereja seharusnya menghormati dan mengikuti ordo tersebut. Dikarenakan tatanan penciptaan tidak berubah, maka pengaplikasian bahwa wanita tidak dapat ditabiskan juga tidak berubah. Saya percaya Alkitab menegaskan partisipasi wanita dalam ibadah gereja. Misalkan dalam 1 Korintus 11 ayat 5 mengasumsikan wanita dapat berdoa dan bernubuat di gereja, dan juga tidak melarang wanita untuk mengajar sepanjang berada di dalam otoritas pria. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26, di mana Priskila mengajar Apolos. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.